Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang jaminan Tuhan atas kehidupan kita anak-anaknya. Saudara, kehidupan kita di dunia ini penuh dengan ketidakpastian karena kita sama sekali tidak tahu tentang masa depan. Hari esok saja kita tidak tahu, apalagi 1 bulan, 1 tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Kita sama sekali tidak tahu. Itu sebabnya sebenarnya hidup ini tanpa Tuhan adalah hidup tanpa kepastian, karena sama sekali kita tidak memahaminya ke masa depan. Itu sebabnya kita juga sangat bersyukur saudara, kita mengenal Tuhan. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu hari esok. Dia tahu 1 tahun lagi. Dia tahu 10 belasan tahun lagi. Bahkan dia tahu sampai kekekalan. Dan sebagai Allah yang maha tahu, Dia memberi jaminan bagi umat-umatnya. Kalau manusia yang menjamin kehidupan saudara, maka jangan percaya saudara, karena hidupnya sendiri tidak bisa dia jamin. Bahkan saya pun sebagai hamba Tuhan tidak bisa menjamin hidup siapapun. Saya sebagai seorang bapa tidak bisa menjamin kehidupan anak saya, karena saya manusia terbatas dan sama sekali tidak bisa menjamin dan memberi kepastian. Di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin kita saudara, sekalipun dia orang yang berjabatan, sekalipun dia orang yang kaya, sekalipun orang yang berkedudukan, berpengaruh dan sebagainya. Tidak ada jaminan apapun, karena dalam hitungan detik semuanya bisa binasa dengan seketika, hancur dengan seketika, jatuh dengan seketika dan sebagainya. Jadi saudara, satu-satunya yang bisa menjamin hidup kita adalah Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, orang-orang mulai sadar bahwa dunia ini tidak bisa memberi jaminan apapun. Dan biarlah kita juga malam hari ini saudara, benar-benar dengan satu kesadaran bahwa dunia ini tidak bisa memberi jaminan apapun, sehingga kita mencari jaminan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberi jaminan kepastian bagi kita. Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Segala sesuatu ada dalam otoritas dan kuasanya saudara. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Memahami apa jaminan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bersandar kepada jaminan Tuhan. Kita berjalan dalam jaminan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, dengan harapan melalui renungan malam hari ini kita mengalami jaminan Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara.
Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif untuk menemukan apa maksud dan kehendak Tuhan. Dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu, dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yakub melarikan diri karena sebelumnya ibunya telah mengajari dia untuk melakukan penipuan supaya dia mendapatkan hak kesulungan. Tapi atas apa yang mereka lakukan, maka Esau bereaksi. Esau marah dan dia hendak membunuh Yakub, sehingga ibunya kemudian berusaha menyelamatkan Yakub dengan menyuruh dia lari dan pergi ke rumah pamannya. Dan kemudian dalam perjalanan Yakub melarikan diri, di mana ada satu kondisi pada waktu itu, saudara, satu kondisi yang tentu saja menakutkan bagi Yakub karena ancaman Esau, abangnya, dan satu kondisi yang sangat menyedihkan. Kenapa, saudara? Karena dia harus meninggalkan ayahnya yang sudah tua dan ibunya yang sudah tua, yang sebentar lagi mereka akan mati,
dan ketika mereka mati dia tidak akan bisa melihat mereka. Itu satu kondisi yang tentu saja akan sangat menyedihkan hati aku. Dan belum lagi saudara, dia lari menuju satu tempat yang dia sendiri tidak tahu, dan bagaimana nanti di sana dia sama sekali tidak tahu. Artinya, kehidupan Yakub pada waktu itu ada dalam satu kehidupan yang sangat sulit, sangat berbeban berat, dipenuhi ketakutan, dipenuhi ketidakpastian. Itulah kehidupan yang sedang dia jalani dalam perjalanannya menuju ke rumah pamannya dalam pelarian itu, saudara. Dan kemudian sampailah dia di satu tempat. Dan di tempat itu karena dia sudah lelah dan matahari sudah terbenam, dia kemudian mulai membaringkan diri. Dan saat dia membaringkan diri, maka dalam satu mimpi Tuhan menyatakan diri kepadanya dan memberi jaminan bagi dia. Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini, saudara. Jaminan-jaminan apa yang diberi Tuhan bagi Yakub ketika Tuhan menyatakan diri kepada Yakub pada waktu itu. Dan kalau kepada Yakub yang penuh dengan ketidakpastian, yang sedang dalam ketakutan, yang sedang berjalan menuju ke tempat yang bagi dia sama sekali tidak ada kepastian, tapi Tuhan masih berbelas kasihan dan menyatakan jaminannya bagi dia. Maka saya percaya hari ini, saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, saya percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Apa yang menjadi situasi dan keadaan saudara saat ini? Adakah saudara sedang dipenuhi oleh ketakutan, oleh karena kondisi, oleh karena keadaan, dan sebagainya? Adakah hidup saudara dipenuhi oleh kesedihan karena banyak hal dalam hidup saudara? Karena banyak masalah dalam hidup saudara? Karena banyak persoalan dalam kehidupan saudara? Atau adakah saudara yang saat ini berada dalam situasi ketidakpastian? Saudara sedang melangkah tapi saudara tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Bagaimana nantinya, seperti apa nantinya di depan. Dengar saudara, masih ada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang saudara hadapi hari ini. Masih ada Tuhan yang mengasihi saudara, sama seperti dia mengasihi Yakub dalam segala kebingungannya, dalam segala ketidakpastian dan kesedihannya. Tuhan masih mengasihi dia. Maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam segala situasi kehidupan saudara, Tuhan mengasihi saudara. Dan hari ini yang saya rindu kita belajar, saudara, sama seperti dia memberi jaminan kepada Yakub dalam kondisi yang dia alami, Tuhan pun akan memberi jaminan itu digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita belajar jaminan apa yang Tuhan beri bagi Yakub pada saat dia dalam perjalanan ketidakpastian yang sedang dia jalani. Ayat 13, saya kembali baca, saudara. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, setelah Tuhan berkata, Tuhan menemui dia dalam mimpi dan Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allah Abraham, Allah nenekmu dan Allah Ishak. Dan kemudian dia menegaskan, setelah Tuhan menegaskan bahwa dialah Tuhan, lalu Tuhan memberi jaminan. Jaminan yang pertama yang dia beri kepada Yakub adalah bahwa tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jaminan yang pertama ini, saudara, berbicara tentang jaminan berkat. Tuhan berfirman bahwa dia akan memberkati Yakub dan tanah di mana dia berada itu akan dikaruniakan kepada dia. Jadi Tuhan memberi jaminan berkat bagi Yakub saat dia ada dalam situasi kondisi yang berat. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sebagai anak-anaknya, sebagai umat-umatnya, jaminan yang dia beri kepada Yakub atas nama Tuhan Allah Abraham dan Ishak. Yang kita sembah hari ini ialah Allah Abraham dan Ishak. Kita juga
berhak menerima janji itu, dan janji itu ditujukan juga bagi kita hari ini, saudara, yaitu jaminan berkat. Mungkin saat ini saudara ada dalam situasi yang sulit, situasi yang berat. Ekonomi saudara hancur karena pandemi ini. Usaha saudara hancur karena pandemi ini. Dan saat ini bahkan mungkin saudara sudah dililit oleh hutang. Hidup saudara begitu berat. Dengar saudara, ada satu jaminan yang pasti, bahwa Dia berjanji memberi jaminan berkat bagi setiap kita. Sekalipun sepertinya sudah tidak mungkin, segala sesuatunya sudah begitu sulit dan berat, saudara. Mana lebih berat keadaan saudara hari ini dengan keadaan Yakub yang harus lari dari keluarganya. Dia harus meninggalkan orang tuanya yang sudah sangat lanjut usia, yang sebentar lagi akan mengalami kematian. Tetapi dia harus lari dari sana, dan dia tidak akan melihat orang tuanya mati dan dikuburkan. Dia diancam untuk dibunuh oleh abangnya sendiri, dan kemudian dia berlari ke tujuan yang sama sekali tidak ada kepastian bagi dia. Artinya segala sesuatunya suram pada waktu itu, saudara. Tapi di tengah-tengah keadaan itu Tuhan datang, dan Dia memberi jaminan berkat bagi Yakub. Hari ini pun, saudara, sekalipun hidup kita sulit, sekalipun hidup kita berat, kita sungguh bersyukur bagi Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia tidak meninggalkan kita sendiri, saudara, tetapi Dia memberi jaminan berkat dalam kondisi sulit yang sedang kita alami saat ini. Itu sebabnya betapa berat pun kehidupan saudara, betapa sulit pun kehidupan saudara saat ini, betapa berat pun keadaan ekonomimu, jangan menyerah, saudara. Masih ada Tuhan yang mengasihi saudara, dan Dia Allah yang mengasihi kita. Dia beri jaminan bagi kita, yaitu jaminan berkat. Dan benar saja, saudara, pada akhirnya kita tahu bahwa bagi Yakub dan keturunannya orang Israel, Tuhan menggenapi jaminan itu dalam kehidupan mereka. Seberapa sulit pun keadaan kita hari ini, Tuhan sanggup memulihkan dan memberi jaminan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kita, saudara. Satu kali ada seorang anak Tuhan yang kehidupannya begitu sulit, begitu berat secara ekonomi. Makan pun mereka sulit. Ditambah lagi ada biaya tagihan yang ada beberapa tempat, saudara. Dan ditambah lagi mereka punya hutang di orang-orang tertentu. Artinya keadaan itu begitu berat dan begitu sulit. Tetapi kemudian, saudara, mereka datang dan kami berdoa bersama. Saya melihat akhirnya Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Dengar, saudara, Tuhan memberi jaminan bahwa Dia mencurahkan berkat-Nya, bahwa Dia menjamin Dia akan memberkati kita, umat-umatnya. Ada satu jemaat yang saya layani, saudara. Mereka saya layani dari masa kecil mereka, dan kemudian saya bimbing mereka hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengawali segala sesuatunya dengan begitu sulit, dengan begitu berat. Tetapi pada akhirnya saya melihat bahwa Tuhan benar-benar menjamin kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah hari ini. Dan saya percaya jika kepada orang-orang ini pun Tuhan memberi jaminan sama seperti kepada Yakub, maka kepada saudara pun, siapapun saudara hari ini, Tuhan menjamin kehidupan saudara, bahwa Dia akan menjamin memberkati kehidupan saudara. Itu jaminan Tuhan yang pertama, saudara, yaitu jaminan berkat. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-14, firman Allah berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jaminan yang kedua, saudara, adalah jaminan keturunan. Itu satu jaminan yang besar bagi setiap manusia, saudara, bahwa Tuhan menjamin keturunan kita
bahwa mereka akan diberkati dan mereka akan menjadi berkat, itu sesuatu yang luar biasa. Dan kepada Yakub waktu itu Tuhan memberi jaminan keturunan. Dia sedang ada dalam perjalanan yang tidak pasti. Dia tidak tahu kemana juga tujuannya nanti. Sekalipun dia memang tahu dia pergi ke rumah Laban pamannya, tapi dia tidak tahu bagaimana nanti di sana dan seterusnya. Tetapi dalam perjalanan yang tidak pasti itu, Tuhan sudah memberi jaminan keturunan, bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan dia akan mengembang ke timur, barat, utara, dan selatan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, saudara, olehmu serta keturunanmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya keturunannya itu akan diberkati dan keturunannya akan menjadi berkat bagi segala kaum di muka bumi. Alangkah indahnya jaminan Tuhan, saudara, di mana keturunannya pun akan diberkati dan akan menjadi berkat. Saya percaya hari ini setiap kita rindu supaya anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Satu kebanggaan bagi orang tua adalah melihat anak-anaknya diberkati, dan kemudian hidup mereka menjadi kebanggaan karena hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah jaminan firman Tuhan bagi Yakub. Dan jaminan itu saya percaya juga berlaku bagi kita hari ini. Sekalipun pada waktu itu segala sesuatunya tidak pasti, tetapi Allah sudah memberi kepastian bahwa Dia akan menjamin keturunan Yakub menjadi keturunan yang menjadi berkat. Rindukah saudara, anak-anak saudara menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Rindukah saudara, anak-anak saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Tentu saja setiap kita pasti merindukan itu dan sangat merindukannya, saudara. Dan hari ini jaminan itulah yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui renungan malam hari ini. Bahwa Dia menjamin anak-anak kita diberkati. Dia menjamin anak-anak kita akan menjadi berkat. Itu sebabnya, saudara, didiklah, tuntunlah, ajarlah anak-anak kita berjalan di jalannya Tuhan. Melangkah di jalannya Tuhan. Karena Tuhan telah menjamin hidup mereka, bahwa mereka akan diberkati dan menjadi berkat. Ketika kita sebagai orang tuanya hidup percaya kepada Tuhan, hidup beribadah, hidup mengikut Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti, sekalipun banyak hal, banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan, Tuhan telah memberi jaminan kepada kita bahwa Dia akan memberkati anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini, saudara, mari kita serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Dengan penuh kerinduan mari kita berseru dan berdoa supaya mereka diberkati oleh Tuhan dan hidup mereka menjadi berkat. Saudara, hari-hari ini anak-anak kita sedang hidup dalam satu keadaan, satu situasi, satu perkembangan dunia yang sangat rawan hidup mereka dihancurkan, hidup mereka terpengaruh. Itu sebabnya kita perlu sungguh-sungguh memperjuangkan di hadapan Tuhan dengan doa dan seruan kita, dengan sungguh-sungguh menyerahkan di hadapan Tuhan anak-anak kita, supaya mereka benar-benar diberkati dan menjadi berkat, supaya mereka tidak hancur oleh karena perkembangan zaman yang banyak kali cenderung negatif, saudara. Tetapi biarlah dalam perkembangan zaman ini Tuhan tetap memberkati mereka dan Tuhan menjadikan mereka menjadi berkat. Sehingga melalui perkembangan ini Tuhan malah memakai mereka, menggunakan perkembangan yang ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudara, jaminan yang kedua yang diberikan kepada Yakub, dan jaminan itu juga saya percaya berlaku bagi kita hari ini, yaitu jaminan bahwa Tuhan memberkati keturunan kita dan Tuhan akan menjadikan keturunan kita jadi berkat bagi banyak orang.
Kemudian jaminan yang terakhir, saudara, jaminan yang ketiga yang Tuhan beri bagi Yakub dalam menjalani perjalanannya yang penuh dengan ketidakpastian pada waktu itu. Mulai ayat 15, demikian firman Tuhan, saudara. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jaminan Tuhan yang ketiga, saudara, adalah jaminan keamanan, jaminan perlindungan. Karena sekali lagi waktu itu Yakub sedang ada dalam ketidakpastian. Dia sedang ada dalam bahaya. Bahaya di belakangnya karena ada Esau yang ingin membunuh dia. Bahaya dalam perjalanannya karena sama sekali dia tidak memiliki kepastian. Sama sekali tidak ada jaminan keamanan bagi dia dalam menjalani perjalanannya, dalam kesendiriannya pada waktu itu. Tetapi Tuhan memberi jaminan kepada dia bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan melindungi dia kemana saja dia pergi. Dan bahkan Tuhan berkata bahwa dia akan membawa lagi Yakub ke negerinya. Jaminan keamanan. Hari ini, saudara, adakah saudara yang merasa saudara sedang menghadapi situasi dan keadaan sama seperti Yakub, penuh dengan ketidakpastian? Bahkan saudara merasa hidup saudara terancam, hidup saudara bahaya karena kondisi yang ada hari ini. Dengar saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberi kita jaminan keamanan. Sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan memberi kita jaminan keamanan sama seperti dia memberi jaminan keamanan kepada Yakub. Kalau kita lihat perjalanan Yakub, maka kita lihat betul-betul bagaimana tuntunan Tuhan sehingga dia akhirnya sampai di rumah pamannya, dan bagaimana Tuhan memberkati dia selama di rumah pamannya. Bahkan pada akhirnya ketika tiba waktunya, Tuhan mengembalikan dia seperti janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengembalikan dia lagi ke negerinya. Benar, pada waktu itu akhirnya Tuhan membawa Yakub kembali. Dan ketika dia kembali, dia begitu ketakutan sebenarnya menghadapi Esau. Tetapi akhirnya Tuhan pun menjamah Esau. Malah Esau berbelas kasihan kepada dia. Artinya saudara, bahwa jaminan Tuhan begitu luar biasa. Dia memberi keamanan dalam situasi yang tidak pasti. Betapa dahsyat Tuhan menjamin kehidupan Yakub dalam perjalanannya. Sampai di rumah Laban, selama di sana dan pulang lagi, bertemu dengan Esau yang tadinya ingin membunuh dia, berbalik berbelas kasihan kepada dia oleh karena jaminan Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini saudara, kita sudah belajar dalam situasi kondisi yang berat sulit yang dihadapi oleh Yakub. Akhirnya Tuhan menyatakan diri kepada dia dan memberi jaminan berkat, memberi jaminan keturunan, dan bahwa keturunannya juga akan diberkati dan menjadi berkat, dan memberi jaminan keamanan. Hari ini pun saya mau tegaskan kepada saudara, apapun situasi saudara, betapa sulit, betapa berat, betapa tidak jelasnya pun itu, hari ini Tuhan menyatakan firman-Nya bagi saya dan saudara bahwa Dia memberi jaminan berkat bagi kita. Dia memberi jaminan keturunan bahwa keturunan kita akan diberkati, dan Dia juga memberi jaminan keamanan bagi setiap kita, saudara. Dan hari ini mari kita harapkan jaminan-jaminan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita responi jaminan Tuhan itu. Bagaimana cara Yakub waktu itu meresponi jaminan Tuhan, mengimani jaminan Tuhan atas kehidupannya? Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-20, ketika Yakub bangun dan dia menyadari bahwa Tuhan hadir di situ, maka ayat yang ke-20 dia berkata, lalu bernasarlah Yakub. Jadi atas jaminan Tuhan itu, dia responi jaminan Tuhan itu dengan membuat nasar di hadapan Tuhan, membuat janji dan komitmen di hadapan Tuhan. Apa nasarnya? Yang pertama dia berkata, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku
di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Komitmen yang paling penting, yang paling utama yang dia ambil adalah bahwa aku akan serius menyembah Tuhan. Bahwa aku akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Aku tidak akan pernah menduakan Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi Allahku satu-satunya. Jadi saat Tuhan memberi jaminan itu bagi dia, dia buat komitmen bahwa dia akan menjadikan Tuhan Allahnya, dia akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Hari ini saudara, jika kita rindu jaminan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, mari ikut Tuhan, sembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, nasar yang dibuat oleh Yakub atas jaminan Tuhan bagi hidupnya. Dia berkata ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yang kedua, komitmen atau nasar yang dibuat oleh Yakub ketika Tuhan memberi jaminan kepada dia adalah bahwa aku akan memberi 1/10 dari segala yang engkau berikan kepadaku. Artinya dia berkomitmen akan memberi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Persepuluhan adalah milik Tuhan, dan dia berjanji akan mengembalikannya kepada Tuhan ketika Tuhan menjamin memberkati kehidupannya. Hari ini pun saudara, apa yang menjadi haknya Tuhan, biarlah kita ambil keputusan untuk memberikannya kepada Tuhan. Pujian adalah haknya Tuhan, penyembahan adalah haknya Tuhan, kehormatan adalah haknya Tuhan, persepuluhan adalah haknya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi haknya Tuhan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia Allah yang telah menjamin kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi jaminan bagi kita, jaminan berkat, jaminan keturunan, dan keturunan kita juga akan diberkati dan menjadi berkat, dan jaminan keamanan bagi setiap kita. Biarlah kita responi jaminan Tuhan, kita terima imani jaminan Tuhan dengan membuat nasar bahwa Tuhanlah Allah kita. Kita akan sembah Dia dengan kesungguhan, kita akan muliakan Dia, iring Dia, beribadah kepada Dia dengan kesungguhan, dan kemudian kita akan memberikan apa yang menjadi hak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari raih janji firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Bapa, di mana Engkau memberi jaminan kepada kami bahwa Engkau menjamin hidup kami dengan jaminan berkat. Engkau menjamin hidup kami dengan jaminan keturunan yang akan menjadi berkat, dan Engkau menjamin hidup kami dalam keamanan dan ketentraman. Terima kasih Bapa. Ada berbagai macam kondisi dan keadaan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu saat ini yang sedang mendengarkan video renungan ini. Ada keadaan yang sulit tanpa harapan malah. Tetapi kami sungguh bersyukur karena saat ini kami mendengar janji firman-Mu bahwa Engkau memberi jaminan bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami akan melakukan komitmen kami di hadapan-Mu bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Kami akan mengiring Engkau, melayani Engkau dengan sungguh di sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga akan menyerahkan apa yang menjadi hak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Berkati hidup mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah digenapi janji firman-Mu dalam hidup mereka, dan beri mereka kekuatan untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu, menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara.
Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit.
Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu,
Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan.
untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara,
Kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara.
Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini, saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.